ketika Presiden melaunching tentang Golden Visa ini, itu semua institusi harus bergerak gitu ya. Golden Visa ini kan satu gerbang. Yeah. Nah, ketika orang masuk ke gerbangnya itu kan ada realitas yang juga perlu kita pikirkan ya. Itu salah satu cara Pak Jokowi untuk menarik investor. Itu emang gimana sih harapannya emang tuh? Golden Visa ini sebetulnya diberikan kepada orang-orang yang sangat selektif, sehingga juga tidak kebanyakan orang. Misalnya tidak mungkin kita akan memberikan Golden Visa untuk pekerja biasa. KSP mempunyai kajian ya, misalnya harus ada balance antara stabilitas dan demokrasi. Investasi ini kan membutuhkan stabilitas. Betul. Kalau negara ya kisruh terus ya males juga dong. Aman gitu. Enggak nih investasi saya di sini gitu. Jadi kalau Golden Visa ini nanti hanya untuk investor atau talenta terbaik yang untuk di KN doang atau nanti? Ya, ngobrol lagi di podcast Binagraha bareng Bu Prof Ruhaini. Weh. Makasih. Ini kata yang paling senior nih di KSP, bener gak nih Prof? Yes, paling tua. Yang paling dimuliakan lah. Prof, gimana Prof sebagai orang yang dituakan di KSP, jadi seneng apa jadi beban? Saya sih menikmati aja. Menikmati. Ya. Karena bagi saya sih umur itu kan angka ya. Yang penting kan kitanya kan. Semangatnya Prof ya tetap. Prof ngomong-ngomong nih aku mau diskusi satu artikel yang lagi rame dibincangkan lah. Ini mungkin bisa dimunculin dulu artikelnya nih Prof biar Prof lihat. Oke. Nih Prof, katanya Jokowi klaim RI bakal ditinggal investor bila tak diberikan Golden Visa. Nah, ini Golden Visa sih sebenarnya apa nih Prof? Jadi Golden Visa itu kan salah satu bentuk ya tipe izin tinggal warga negara asing ya di satu tempat gitu. Dan kenapa disebut golden? Karena ini memang sifatnya memang spesifik ya, mengarah kepada satu kelompok orang yang memang memiliki potensi atau sumber daya lah, potensi dan sumber daya. Kalau kita melihat dari dasar hukumnya ya, dari dasar hukum nomor peraturan Menteri Hukum dan HAM ya tahun 2003 ini kan disebutkan memang di situ ada beberapa WNA yang diizinkan tinggal di Indonesia dengan keistimewaan. Yang satu keistimewaannya adalah itu tadi sumber daya ya, sumber daya keuangan dan juga sebetulnya bukan hanya keuangan ya, talenta juga boleh gitu. Yang intinya adalah memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Oke. Ya, gitu. Nah, terus bedanya secara signifikan apa sih Prof pemegang visa biasa sama Golden Visa gitu? Apa hak-hak bisa didapat? Tentu lebih istimewa ya. Misalnya izin tinggal yang lebih lama. Lebih lama gitu-gitu ya. 5 tahun, 10 tahun dan itu bisa diperpanjang. Kemudahan untuk entry and out ya. Dan juga kepemilikan investasi gitu. Nah ini memang perlu kita sampaikan juga ya kepada masyarakat bahwa Golden Visa ini sebetulnya diberikan kepada orang-orang yang sangat selektif, sehingga juga tidak menimbulkan dampak kepada kebanyakan orang. Misalnya tidak mungkin kita akan memberikan Golden Visa untuk pekerja biasa. Nggak bisa. Tapi tadi kan dibilang nih itu salah satu cara Pak Jokowi untuk menarik investor. Itu emang gimana sih harapannya emang tuh? Pertama begini ya, kalau sebenarnya kita agak terlambat ya. Singapura saya kira dari sejak tahun 80-an sudah memberikan Golden Visa, kemudian Amerika juga sekitar tahun 80, Eropa itu tahun sekitar itulah, Kanada itu 90 ya, Australia juga begitu. Dan negara-negara yang lain hampir sekarang sampai saat ini sekitar ada 60 negara ya sebetulnya yang sudah memberikan Golden Visa dengan istilah yang berbeda-beda ya. Tetapi intinya adalah bahwa ada orang-orang ini yang diundang gitu ya. Memang diundang khusus ya? Diundang khusus gitu ya untuk diberikan peluang investasi. Karena memang negara-negara yang
mengundang yang memberikan golden visa, pasti juga di situ ada potensinya kan, baik itu potensi sumber daya alam, potensi pasar, potensi pekerja gitu ya. Nah itu saya kira kita memang perlu gitu, karena juga golden visa ini yang terpenting adalah tidak menimbulkan konflik. Oke, ini konfliknya biasanya. Nah, maksudnya dengan konflik dengan para pencari kerja. Beberapa saat lalu kan rame bener kan, dibilang kita pekerja dari Cina datang semua lah ke sini ribuan gitu kan. Nah, ini kan memang menimbulkan masalah. Tetapi orang-orang yang kita berikan golden visa ini betul-betul mereka yang memang membawa investasi ya di Indonesia. Tapi Bang selalu berkorelasi langsung tuh antara pemberian golden visa ke investor atau ke pihak-pihak memang punya talenta ya, dengan perekonomian kita, Prof. Kita belajar dari banyak negara ya. Jadi Dirjen Keimigrasian ya, kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM tentu melakukan banyak kajian dan studi banding ya ke banyak negara untuk melihat plus dan minusnya. Ya tentu ada lah. Setiap kebijakan itu pasti ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Itu perlu ya itu. Jadi kalau kita tidak akan mengatakan negatif dan positif atau nah yang negatif itu adalah sesuatu yang memang harus kita pikirkan, kita waspadai. Dan itu biasa yang disorotin netizen, yang itu tetap Prof negatif ya, positifnya menanti yang negatifnya disorotin kan. Betul. Misalnya ya tentang kepemilikan tanah. Ya itu pasti ribut lah itu. Kepemilikan tanah yang sangat panjang gitu ya. Dan belajar dari beberapa negara kan juga sebetulnya mereka sudah sangat menghitung ya, misalnya tanah gitu. Toh tanah itu tidak akan dibawa ke negaranya lagi kan? Nggak bisa dipungut, tiba-tiba dibeli digeser ke Selandia Baru gitu ya? Nggak bisa kan, tetap aja di situ gitu. Jadi sebetulnya lebih kepada pada imajinasi kita. Betul. Memang ya, bahwa masa ya sih tanah diberikan begitu lama gitu ya. Ya itu tentu kita pikirkan toh itu hak guna usaha saja gitu. Betul. Nah, itu kemudian juga persoalan-persoalan yang juga perlu diwaspadai adalah ini penyalahgunaannya ya. Karena Anda juga kalau yang kita baca misalnya ada juga yang itu money launderingnya, pendanaan untuk terorisme misalnya, itu juga dimungkinkan gitu. Dimungkinkan. Jadi memang ketika Presiden melaunching tentang golden visa ini, itu semua institusi harus bergerak gitu ya. Jadi seperti yang juga saya sampaikan di beberapa kesempatan ya, golden visa ini kan satu gerbang. Nah ketika orang masuk ke gerbangnya itu kan ada realitas yang juga perlu kita pikirkan ya. Misalnya orang akan juga kemudian memanfaatkan golden visa itu dengan banyak pertimbangan. Nah oleh sebab itu KSP mempunyai kajian ya, misalnya harus ada balance antara stabilitas dan demokrasi. Nah, karena investasi ini kan membutuhkan stabilitas. Betul. Kalau negara yang kisruh terus ya males juga dong. Aman enggak nih investasi saya di sini gitu ya. Nah, tetapi juga karena kita sudah memiliki kiat ya dulu, bukan mempunyai niat kuat gitu tahun 98 gitu ya untuk menjadi negara demokrasi. Nah, oleh sebab itu sekarang kita harus menata kembali gitu ya. Itu harus balance antara stabilitas dengan demokrasi. Artinya adalah bahwa kita semuanya sebagai warga negara Indonesia harus melihat demokrasi itu bukan ansih demokrasi, tetapi juga ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan tentang stabilitas. Artinya ada nggak misalnya kita perlu perlu lagi mendefinisikan gitu ya, bagaimana menjembatani persoalan-persoalan yang itu adalah hak warga negara ya, misalnya freedom of speech, freedom of association, tetapi juga at the same time kita juga mempertimbangkan stabilitas itu, karena sosial media ini udah
Ya betul. Yang benar jadi bohong, yang bohong jadi benar sekarang tuh Prof. Dan itu juga sifatnya cross border kan? Ya cross border. Satu cross border dan TV-TV dan media-media media arus utama pun sekarang sumbernya itu adalah media sosial. Media sosial. Artinya ada kerusuhan sedikit, bukan kerusuhan lah ya, misalnya demo gitu ya. Yang sebetulnya mungkin jumlahnya nggak sebanyak, tapi kan angle TV, angle dari apalagi kalau pakai HP itu kan kelihatan gede. Nah itu kan juga kemudian bisa dibaca juga sebagai satu isu gitu. Nah oleh sebab itu kita perlu juga secara intens ya, KSP di Kedeputian 5 misalnya membicarakan dengan civil society. Seperti apa sih sebetulnya kita harus mengimbangi gitu ya antara demokrasi dengan stabilitas politik. Dan stabilitas politik, sosial, ekonomi kan semua ya. Misalnya nih, demo itu adalah hak freedom of expression ya. Masyarakat. Tetapi kalau Habermas mengatakan kan begini nih, oke, itu memang hak gitu ya. Tetapi kan yang ideal itu adalah menciptakan apa yang disebut dengan communicative society. Ya, masyarakat itu berkomunikasi. Nah, dengan demikian maka sebetulnya tidak selalu sih ya, sedikit-sedikit kita demo kan ada begitu banyak pintu. Proses komunikasi itu. Proses komunikasi yang bisa dilakukan. Artinya Indonesia ini kita sih selalu merasa kecil ya kalau di dalam ya. Tapi kalau di luar negeri itu kita gede. Dan kita menjadi referensi. Roh di ASEAN, di OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Saya pernah menjadi ketua Komisi Hak Asasi Manusia di sana. Walaupun kecil loh. Aku kecil tau, ukuran Indonesia aja aku mungil. Tapi di Solo jadi dia ini ya banyak respect kan? Lah bahasanya sekarang. Kalau teman-teman saya dari Timur Tengah itu kan gede gitu ya. Performanya ini kecil gitu ya. Aku aja untuk ukuran Indonesia aja aku mungil ya. Tetapi saya bisa berdiri tegak karena apa? Saya punya bagasi besar. Indonesia itu gede, besar, dihormati gitu loh. Nah, inilah yang sebetulnya perlu kita kelola. Jadi golden visa tetapi ini kan environments-nya ya itu harus kita semuanya harus menata ini semua gitu ya. Salah satunya tadi stabilitas dan demokrasi, kesiapan perizinan ya, juga kemudian kesiapan sosial itu juga tidak kalah penting karena kita melihat ya. Sekarang ini kan masyarakat Indonesia itu kan menjadi angry society. Iya betul, sedikit-sedikit marah. Terutama di media massa di media sosial. Nah bagaimana kemudian angry society ini juga harus kita manage sedemikian rupa, dalam arti tidak dikontrol ya, tidak dikontrol ketat oleh negara. Tetapi bagaimana masyarakat itu juga kita ajak bicara golden visa itu seperti ini dan kita memerlukan itu karena juga investasi itu penting ya. Tanpa ada investasi sulit juga semua jalan ya. Dan nggak ada negara yang nggak ada investasi, pasti ada investasinya sekarang. Kita punya SDA tetapi nggak ada investasi sama aja. Ya, Afghanistan misalnya gitu, kurang apa Afghanistan semuanya punya ya. Punya investasi, tapi nggak punya investasi. Talentanya juga ribet lagi. Sehingga juga susah gitu. Saya tidak pointing Afghanistan, tetapi memberikan contoh bagaimana pentingnya, dan Afghanistan sekarang sedang mencoba ke arah itu gitu loh. Ke arah bagaimana stabilitas menjadi penting gitu ya, rekonsiliasi menjadi penting. Nah, angry society ini juga harus kita kelola, Mas Wildan gitu. Ini kan benar ya dikelola, dan kalau tadi ngomongnya Habermas kan demokrasi deliberatif itu harus jalan nih di masyarakat. Ada trik-trik sendiri nggak untuk memastikan bahwa golden visa ini nggak menjadi isu yang sebenarnya bagus tapi jadi negatif gitu? Ada trik-trik sendiri nggak dari Prof Roa ini komunikasinya? Iya, saya kira komunikasi politik kita harus kuat ya. Artinya maksud saya begini, bukan politik, tapi komunikasi pemerintah negara kepada masyarakat sipil, transparansinya
Nah itu perlu gitu ya, transparansi bagaimana prosesnya. Dan sebetulnya tentang masalah transparansi ini bukan hal yang aneh gitu di Indonesia ya. Hampir semua hal yang kita lakukan itu masyarakat tahu gitu, bahwa mereka kemudian masyarakat sipil kita memberikan masukan, kritik itu kita terima gitu. Coba bayangkan KSP ini kan terbuka semua, mau yang sampai yang muaranya kenceng sampai yang nangis-nangis juga semuanya kan ada, kesini semua. Bahkan Bapak Presiden dan Pak Kastaf selalu mengatakan bahwa KSP harus menjadi pintu terakhir pada saat pintu-pintu yang lain tidak terbuka. Nah artinya adalah bahwa Indonesia sendiri sebetulnya sudah bergeser ya, bukan semata-mata good governance, kita sudah open government di mana civil society engagement itu tinggi banget, tinggi sekali gitu. Siapa yang mau marah di sini ya kita dengerin dulu, terima kasih kan gitu kan. Berarti sebenarnya bisa dibilang Golden Visa ini tuh juga masyarakat atau organisasi masyarakat sipil itu bisa langsung mengawasi implementasinya, bisa mengatur. Ya bisa. Ya, jadi hampir semua kebijakan sebetulnya di dalam open governance ini, dan alhamdulillah ini sudah menjadi satu kesadaran baru ya. Misalnya kita KSP ini mengawal mengawal inisiatif teman-teman untuk membuat festival HAM. Jadi HAM itu bukan sesuatu yang serem terus ya, pelanggaran HAM gitu. Tetapi bagaimana HAM ini adalah sesuatu yang kita rayakan karena sebetulnya begitu banyak yang kita capai. Kita mengatakan kita capai itu artinya ya pemerintah dengan civil society. Ini yang sudah yang ke-10 KSP ini mengawal festival HAM yang terakhir di Bitung kemarin, untuk kita sebetulnya merayakan adanya penguatan kinerja HAM kita karena pemerintahnya terbuka, masyarakat sipilnya juga engage gitu. Masyarakat sipilnya juga kritis untuk melihat itu, sehingga kita menuju satu kondisi yang cukup ideal ya untuk investasi ini. Tentu di mana-mana nggak ada di dunia yang tidak ada konflik. Betul. Tetapi yang terpenting adalah negara segera hadir. Itu yang terpenting ya. Jadi untuk juga nanti ini menjadi satu modalitas Indonesia di dalam menyongsong Golden Visa ini ya, Golden Visa dan Golden Age-nya Indonesia itu adalah terus menerus berkomitmen untuk mengimplementasikan open government. Betul. Ini adalah modalitas yang sangat bagus ya. Kita punya modalitas yang sangat bagus. Kita di sini, kita bisa berteman dengan siapa saja, sama teman-teman NGO, sama teman-teman anti pemerintah, semuanya boleh ke sini. Jadi ini hemat saya sih harus kita konsolidasi sedemikian rupa berdasarkan pada masing-masing ini ya. Misalnya peran dan fungsinya masing-masing lah. Misalnya civil society juga menyadari bahwa sebetulnya pemerintah ini perlu dikawani kira-kira gitu ya, dikritik juga tapi dikawani juga. Pemerintah juga harus menyadari bahwa bisa kerja sendiri. Mereka duty bearer of right-nya masyarakat gitu. Jadi dan kita sangat nyaman ya sebetulnya di KSP itu, kita sangat nyaman bisa berbicara dengan siapapun gitu, sehingga saya sangat optimis ya bahwa ini akan menjadi satu terobosan yang bagus di dalam proses memperkuat investasi tanpa harus menimbulkan ketegangan dengan masyarakat banyak gitu. Nah, hemat saya sih begitu Mas Wildan. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Prof. Dan ini mungkin pertanyaan netizen. Golden Visa ini. Ya itu memang golden ticket. Golden ticket juga benar. Jadi kalau Golden Visa ini nanti hanya untuk investor atau talenta terbaik yang untuk di IKN doang, atau nanti seluruh Indonesia? Pasti kan hanya gitu kan. Yang akan diberikan pertama nih di tahap sekarang. Golden Visa-nya. Selama saya mempelajari sih belum ada spesifikasi itu ya. Artinya tidak ada satu batasan bahwa mesti harus di IKN gitu ya. Tapi memang pemerintah mempunyai prioritas gitu ya di IKN gitu ya.
investasi nasional juga sudah masuk udah ya. mulai Jadi masuk. sebetulnya Okay. Dan Presiden selalu rest assure ya bahwa IKN ini akan betul-betul menjadi lompatan ya untuk Indonesia gitu, menuju Indonesia sentris. Menuju Indonesia sentris, dan itu menjadi sangat penting karena itu akan mengubah mentalitas kita ya. Kalau kita ke luar Jawa itu kan seolah-olah ini orang pusat gitu ya. Iya, betul kayak semua dilayanin apa gitu ya. Jadi saya merasa juga ya betul, memang kita harus menggeser itu sehingga semua orang merasakan menjadi Indonesia yang sesungguhnya ya. Nah, oleh sebab itu kalaupun misalnya investasi yang golden visa untuk investasi di IKN sih juga itu juga perlu ya, karena ini bukan semata-mata kita memindahkan sih. Ini ada satu persoalan besar yang digagas oleh Presiden Jokowi tentang Indonesia sentris ini. Karena Indonesia sentris ini akan membawa sebuah perubahan mentalitas tentang Indonesia, ownership kita tentang Indonesia, kemudian pemerataan kita tentang Indonesia, koneksitas kita Indonesia ya. Itu hemat saya sih sebagai satu fondasi ke depan ya, karena fragmentasi ethno-religious sentiments kita itu istilahnya potensial ya. Karena apa? Karena kita ini kan kayak mozaik ethno-religiousnya gitu kan. Ethno-religious artinya kalau orang Bali ya Hindu, kalau orang Batak ya Kristen, kalau orang Minangkabau Islam. Ini kan mozaik-mozaik yang harus disemen gitu. Nah, semennya inilah sebetulnya tugas negara di dalam mendeliver equality di bidang ekonomi, sosial, politik ya. Nah, inilah satu hal. Jadi ketika itu difokuskan kepada IKN, mari kita melihatnya itu lebih luas, nggak cuma soal IKN dan Kalimantan sebenarnya kan. Dan juga bukan hanya karena Pak Jokowi tetapi ini ada sebuah vision ke depan gitu ya, tentang masalah ownership, tentang masalah identity yang ini harus menyentuh seluruh generasi. Apa sekarang namanya? Gen Alpha, Gen Z, Gen X gitu. Yang kolonial ini. Yang milenial kolonial. Tetapi ke depan kita membutuhkan sebuah identity yang besar. Betul. Gitu. Nah, itu hemat saya sih disitulah peran strategis dari IKN. Dan IKN bisa jadi satu momentum buat kita menuju peradaban yang baru gitu ya, Prof. Exactly. Dan yang paling penting adalah Golden Visa tuh ya mungkin awalan fokus di IKN, tapi sebenarnya itu untuk keseluruhan ya. Iya. Jadi nggak usah nyinyir nanti netizen kan, aku IKN doang diurusin kayak dapat investasi mungkin gitu. Mungkin akan diambil. Buat awalannya aja ya, Prof ya. Iya, masalah kayak Bali itu kan sekarang sudah sangat overcrowded ya. Bisa pakai Golden Visa kan. Semua orang di sana gitu ya. Ya, menurut saya sih ini kita menyongsong ini dengan baik, tentu kita waspadai beberapa hal, tetapi percayalah gitu bahwa Golden Visa ini tidak akan melunturkan nasionalisme kita ya. Kita ini gede, bangsa yang sangat dihormati, dan sebetulnya Golden Visa ini Indonesia sudah terlambat karena nasionalisme kita terlalu kenceng gitu ya. Apa-apa antek asing gitu Prof ya. Mau masuk hijau antek asing, masuk investasi antek asing gitu. Kita harus menjadi selalu terbuka, at the same time identity tetap harus kita. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman anak-anak milenial dan Gen Z dan ini ya. Mereka memiliki satu caranya sendiri sebetulnya untuk mencintai Indonesia. Betul. Berarti selain open government, kita juga open society juga berarti ya. Terima kasih Prof Nuraini obrolannya. Semoga teman-teman jangan salah kaprah sama hal Golden Visa, karena Golden Visa bisa jadi golden ticket untuk Indonesia Emas 2045. Thank you for having me. Makasih Prof.